Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Presiden Republik Indonesia ditetapkan dan dilantik pada Oktober 2024 setelah melalui rangkaian proses pemilihan umum nasional. Sejak awal masa jabatan, pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program nasional di berbagai bidang yang pelaksanaannya menjangkau berbagai daerah. Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan, tim Apa Cerita menghimpun pendapat masyarakat untuk mengetahui bagaimana publik menilai kebijakan dan program pemerintah, serta harapan mereka terhadap arah kinerja Presiden ke depan. Indonesia ke arah yang lebih baik lah. Ya. Yang berdampak langsung ke saya, khususnya MBG. MBG karena langsung ke anak dan termasuk saya juga supplier dari itu makan-makan di MBG, bahan-bahan di MBG. Dan di sekitar saya juga banyak yang dapatnya, banyak yang dapat lapangan kerja. Itu langsung ke saya itu. Ya. 1 tahun kepemerintahan Prabowo Gibran, hal objektif yang harus kita berikan penilaian bahwasannya ada terjadi progresivitas kinerja, dan hal itu bisa kita lihat secara nyata dari beberapa program populis yang bisa langsung dirasakan rakyat, misalnya program MBG ya, makan bergizi gratis, ada dalam proses perjalanan juga sekarang itu koperasi Desa Merah Putih ya. Kemudian kebijakan yang lebih revolusioner dalam tanda kutip itu pemberantasan korupsi. Ini sudah sangat nyata dirasakan oleh rakyat 1 tahun pemerintahan ini. Jadi kita kira ini satu bentuk kemajuan yang sangat berharga, bisa langsung dirasakan rakyat. Jadi apa yang diprogramkan melalui astacitanya itu, ini sudah ketemu semua langgam politiknya gitu. Jadi ya, rakyat sangat mendukung, mengapresiasi kinerja itu. Untuk kebijakan atau program presiden yang paling berdampak menurut saya mungkin hanya program MBG, karena banyak menerima respon positif dari anak-anak yang masih bersekolah. Oh iya, misalnya MBG ya, makan bergizi gratis, itu bagaimana antusias rakyat gitu ya, orang tua, anak-anak itu menyambut gembira, karena memang hal yang sangat susah, jarang sekali ya ketika Indonesia ini merdeka, katakan dari tahun 45 sampai sekarang, ini kan masih terjebak pada jargon politik. Implementasi ya, yang dirasakan rakyat belum ketemu. Nah, Prabowo sedang mewujudkannya hari ini. Sudah sih, tapi itu bukan menuju ke saya. Dan yang saya lihat program presiden dalam 1 tahun ini seperti MBG, seperti itu Kak. Kalau saat ini yang paling berdampak memang MBG itu langsung. Kalau itu program yang menurut saya bagus, itu ada sekolah rakyat dan koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih ya. Itu karena langsung juga ke masyarakat. Kalau itunya koperasinya meningkatkan petani, peternak, juga usaha kecil dan menengah gitu ya. Kalau sekolah rakyatnya saya masih melihat, nggak merasakan langsung bagus itu ya, karena orang kecil jadi punya cita-cita besar kalau di sekolah rakyat itu. Memenuhi mungkin belum secara keseluruhan, tapi kalau untuk menyentuh kebutuhan dasar, banyak masyarakat sudah mengapresiasi kinerja Bapak Presiden. Contohnya ya seperti pelayanan publik juga di lain MBG sudah banyak ya dibantu oleh pemerintah. Contohnya layanan kesehatan gratis, bantuan pemasangan listrik yang kemarin kan, dan masih banyak lagi.
Kalau dibilang sempurna belum ya, tapi mulai ke arah bagus. Kalau saya lihat dari sebelum-sebelumnya, Indonesia ke arah yang lebih baik lah. Ya. Ya, jadi dari ketiga tadi itu kita tetap melihat ini sudah keluar semua programnya, asal citanya itu sudah ketemu ya. MBG-nya, Koperasi Merah Putih, pemberantasan korupsi, sampai yang sekarang itu yang lebih trennya bagaimana Satgas PKH gitu ya, yang bertindak langsung, bekerja di lapangan, mengambil alih semua layanan yang bermasalah. Aku kira ini yang sangat positif sekali dan itu nyata ya dirasakan. Kita katakan apa yang sudah dikerjakan ini dikawal dengan baik, maka ke depan kita harapkan program pemerintahan itu lebih kepada infrastruktur, pembangunan sampai kepada pendidikan. Ini bisa secara universal menyentuh ke akar rumput rakyat yang langsung merasakannya. Prioritas masih lebih ditekankan ya, jangan cuman wacana-wacana ya. Kalau bisa di kementerian-kementeriannya memang harus dibenah-benahi. Jangan karena perjanjian politik ya dipertahankan terus. Kalau yang kurang baik sebaiknya diganti menteri-menteri itu, karena untuk kemajuan bangsa, jangan untuk kepentingan sekelompok orang jadi negara kita yang digadaikan ya. Menurut saya prioritasnya harus pada sektor kebebasan publik dan aspirasi masyarakat. Demokrasi terutama harus tetap dipertahankan karena banyak isu-isu yang sudah beredar bahwa contohnya pemilihan kepala daerah yang akan dipilih oleh DPR. Menurut saya Bapak Presiden harus tegas mengawasi itu. Satu sisi ya, dalam sistem integrasi kepemimpinan masih terjadi semacam miskomunikasi ya. Mungkin itu riak-riak, itu mungkin troublemaker, ada troublemaker di dalam. Maka kita harapkan sinergisitas, kohesivitas pemerintahan itu bisa lebih dikuatkan. Sehingga tidak ada lagi anasir-anasir negatif ya. Ada ketidaksinkronan program strategis dengan prakteknya itu bisa menyatu. Itu yang perlu diperbaiki ke depan. Mungkin menurut saya bisa mengambil dari Bapak Presiden terlihat gaya kepemimpinannya seperti militeristik. Ya, banyak masyarakat juga merasakan hal demikian. Jadi mungkin itu perlu dibenahi agar tetap prinsip demokrasi kita dapatkan sebagai masyarakat Indonesia. Saya rasa kalau bidang pendidikan harus lebih tingkatkan lagi. Kalau bisa sekolah itu sampai kuliah gratis ya. Jangan wajib belajar 9 tahun. Kalau bisa wajib belajar sampai kuliah universitas semua free. Itu ya. Yang pertama korupsi. Ini masih dalam level yang masih mengkhawatirkan dan memang indikasi untuk mengarah ke pemberantasannya sudah mulai kelihatan. Itu yang lebih ditingkatkan lagi. Itu ketika itu bisa diselesaikan ya kira-kira Indonesia ini bisa bangkit ya, sebagaimana apa yang dikatakan menuju Indonesia Emas 2040. Mungkin saat ini karena saya juga berada di Sumatera ya, bidang lingkungan hidup, Bapak Presiden harus fokus pada bidang ini karena deforestasi sudah merajalela di mana-mana khususnya di Sumatera. Karena bencana juga baru terjadi kemarin. Juga disebabkan oleh tambang-tambang liar, perusahaan-perusahaan perusak lingkungan itu harus Bapak Presiden fokuskan agar tidak terjadi lagi bencana ke depannya. Menurut saya sih Kak ya di bidang kesehatan Kak, karena sekarang ini kan tenaga kesehatan kesejahteraannya belum meluas di seluruh Indonesia Kak. Sementara kesehatan itu menjadi hal yang dasar buat masyarakat. Jika tenaga kesehatan itu sejahtera, mereka lebih baik dalam melakukan pelayanan ke masyarakat yang lebih kecil. Kalau saya berharap Presiden Prabowo lebih tegas lagi untuk kepentingan rakyat, itu aja. Dan program-programnya betul-betul dijalankan, bukan cuma wacana, karena selama ini kan Presiden masih dianggap omon-omon yang banyak ya.
Tapi terbukti ya, pelan-pelan terbukti dah. Semua diselesaikan ya satu persatu. Di sisa masa jabatan 3 tahun ke depan, kami kira itu waktu yang sangat berharga untuk bisa dilakukan lagi program-program yang lebih menyentuh. Karena semua program dia ini sudah dilakukan ya. Ini bagaimana mengkawalnya. Ini kalau 5 tahun ini bisa terlaksana dengan baik, aku kira ya secara pribadi Indonesia ya sudah akan bangkit menuju ke bangkitannya itu Indonesia emasnya tadi itu. Kami kira seperti itu. Harapan saya ke depannya semoga Bapak Presiden tetap menepati janji-janjinya sebelumnya. Contohnya seperti lapangan pekerjaan yang masih ditunggu oleh masyarakat, yang masih belum terrealisasi, masyarakat masih menagih. Dan terakhir, saya punya harapan kepada Bapak Presiden sebagai saya warga Sumatera agar bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena Sumatera juga bagian dari Indonesia dan berkekuatan besar di Indonesia karena punya sumber daya juga untuk Indonesia. Mungkin itu saja. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.